Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang lemes yang dialami oleh para pejuang gangguan asam lambung. Saya akan membahas itu singkat saja, tentu saja berdasarkan pengalaman pribadi dan juga sebatas pengetahuan yang saya ketahui saja, bukan sesuatu yang paling benar. Pengalaman pribadi saya ketika mengalami gangguan asam lambung tentunya juga mengalami yang namanya lemes. Bukan hanya sekedar lemes, tapi lemesnya lemes banget. Ibaratnya itu lemesnya itu lemes mentok, saking lemesnya. Dan kalau diibaratkan baterai HP itu rasanya tinggal 10% doang, saking lemesnya. Berbeda dengan lemesnya orang berpuasa, itu berbeda. Ya lemesnya masih segaris dengan itu, cuman levelnya lebih tinggi lagi, lebih lemes banget. Jadi bukan hanya sekedar lemes ketika orang berpuasa, itu ketika berbuka puasa ke mode normal, tapi lemes yang saya alami itu lemes banget. Dan saya kira yang dialami oleh para pejuang gangguan asam lambung sebagian banyak juga mengalami seperti itu, yang lemesnya lemes banget. Dan ketika saya mengalami lemes banget, itu juga didatangi yang namanya pikiran-pikiran negatif. Banyak pikiran negatif yang berdatangan, termasuk salah satunya adalah takut meninggal. Waduh, jangan-jangan ini sebentar lagi mau meninggal. Karena memang rasa lemesnya itu lemes banget, sulit untuk diceritakan. Karena lemesnya ini lemes banget. Ya sebenarnya nggak lemes banget juga, cuman mungkin saking bapernya saya terhadap lemes itu. Kenapa sebenarnya bukan lemes mentok, bukan lemes banget nget-nget, karena masih bisa berjalan, masih bisa beraktivitas. Walaupun mungkin kesana kemari cuma beberapa meter, tapi masih bisa. Jadi yang seperti itu sebenarnya bukan lemes yang paling mentok, bukan ibarat HP tinggal 1%, bukan. Cuman saking bapernya saya terhadap lemes itu, saya berkesimpulan bahwa lemes banget seperti itu. Dan mungkin sebagian pejuang gangguan asam lambung juga berkesimpulan seperti itu, bahwa mengalami lemes banget yang mungkin jika diibaratkan dengan baterai HP tinggal 1%. Padahal ya nggak segitunya juga. Cuman memang lemes banget, iya, sangat lemes banget. Dan ketika periksa, dokter hanya bilang bahwa itu dari gangguan asam lambung ataupun asam lambung naik. Jadi setelah itu pulang, tapi pada saat pulang itu ya tetap kepikiran negatif, tetap kepikiran bahwa sebentar lagi meninggal, karena memang nggak sesuai seperti yang saya harapkan. Saya ketika periksa itu membawa harapan besar bahwa saya nanti bisa mendapatkan sesuatu yang bisa menghilangkan lemes saya secara cepat. Tapi ternyata ketika periksa nggak menemukan itu, nggak menemukan ataupun nggak mendapatkan sesuatu yang bisa membebaskan saya dari lemas yang sangat lemes banget itu. Dan itu bukan salah dokternya, bukan, ya mungkin saking bapernya saya terhadap lemes banget itu yang pada saat itu, karena mengalami lemes banget itu. Dan singkat ceritanya, pada akhirnya bisa terbebas dari yang namanya lemes banget itu. Gini, penyebab lemas bagi para pejuang gangguan asam lambung yaitu ada beberapa. Yang pertama yang menurut saya adalah sangat lumayan sering, yaitu adalah kekurangan nutrisi. Kekurangan nutrisi bisa terjadi karena asam lambung itu sendiri, karena gangguan asam lambung itu sendiri yang membuat pencernaan nggak maksimal sehingga disetorkan atau ditangkap oleh tubuh. Tentunya juga tidak bisa mencukupi tubuh 100% karena nggak maksimal itu tadi, sehingga kekurangan nutrisi sehingga kita lemas. Penyebab berikutnya kekurangan nutrisi karena nafsu makan kita menurun, itu juga bisa membuat kita lemas. Nafsu kita menurun, udah gitu pencernaan kita nggak maksimal, jadi itu akan double. Penyebab berikutnya masih kekurangan nutrisi, yaitu nafsu makan kita oke, tapi pemilihan menu kita yang masih berantakan, pemilihan menu kita yang masih kacau. Itu juga percuma, itu juga akan bisa membuat kita lemas. Penyebab berikutnya yaitu adalah kekurangan minum air putih. Kekurangan air itu juga bisa membuat lemas. Itu kedengarannya sepele banget, dan sebagian saya kira ada satu atau dua teman kita yang nggak ngeh terhadap kekurangan air. Karena yang mungkin dipikirnya cuma air doang, jadi nggak ngeh bahwa kita kekurangan air. Jadi kekurangan air bisa membuat kita lemas juga. Penyebab berikutnya yaitu adalah kita terlalu cemas, kita terlalu stres, kita terlalu takut yang berlebihan, itu juga bisa membuat kita lemas. Penyebab berikutnya yaitu adalah kurang tidur. Kurang tidur sangat bisa membuat kita lemas.
Dan kurang tidur disebabkan oleh kita terlalu cemas, kita terlalu stres, kita terlalu takut. Padahal terlalu cemas, terlalu takut, terlalu stres itu sudah membuat lemas, ditambah lagi kita kurang tidur itu membuat double lemas. Jadi kita lemas banget. Penyebab berikutnya bisa juga karena anemia. Tapi anemia yang mengalami ini pastinya ada, cuman sebatas yang saya tahu adalah sangat sedikit. Yang umumnya adalah kekurangan nutrisi itu tadi, kekurangan nutrisi, kurang tidur, terlalu stres, terlalu cemas, ataupun kurang minum air putih. Dan saya tidak bisa memastikan bahwa penyebab teman-teman mengalami lemas itu karena ini atau karena ini atau karena ini, saya nggak bisa memastikan. Itu yang bisa memastikan adalah teman-teman sendiri. Teman-teman harus mengamati sendiri tubuhnya, kondisinya, apakah karena kekurangan nutrisi, apakah karena kurang minum, ataukah karena kurang tidur, ataupun karena terlalu stres, terlalu cemas. Jadi itu yang mengamati adalah teman-teman sendiri. Terus apa yang harus dilakukan atau apa solusinya? Ya balik-balik lagi, kita harus mencukupi kebutuhan nutrisi kita dengan cara menjaga pola makan kita. Saran saya kalau kita masih mengalami lemes banget, kita makannya 5 kali sehari, dan tentunya makan menunya juga harus tepat. Sangat harus ada protein, itu sangat harus banget ada protein. Kalau nggak ada protein kita juga akan lemes-lemes juga. Jadi protein sangat harus. Tapi saran saya ketika kita masih lemes banget, saran saya proteinnya jangan digoreng. Jadi yang namanya gorengan itu harus kita hindari dulu. Dan sebagian orang berkesimpulan bahwa ketika menghindari gorengan justru kita akan lemas. Menurut saya kurang tepat. Iya, bisa benar itu ketika kita menghindari gorengan, sekalian ayamnya juga kita hindari. Misal gini, kita biasanya makan dengan ayam goreng, terus gorengan ayam kita hindari, terus kita nggak makan ayam, tentu saja kita akan lemes, iya. Tapi yang dimaksud adalah kita menghindari gorengan itu cara mengolah makanannya yang digoreng itu kita hindari, cara mengolahnya. Tapi ayamnya jangan dihindari, ayamnya kita tetap makan dengan cara dikukus, ataupun direbus, ataupun disup. Jadi bukan berarti menghindari gorengan itu sekalian, intinya enggak. Entah telur, entah tahu, entah tempe itu kita makan, tapi bukan dengan cara digoreng. Jadi menghindari gorengan iya, tapi si telur, si tahu, si tempe tetap kita makan, tapi dengan cara yang berbeda, dikukus ataupun direbus atau dengan cara yang lain. Kalau kita menghindari gorengan sekalian, intinya sekalian ayamnya, misal sekalian telurnya, ya kita akan lemes, itu benar. Kesimpulan yang seperti itu benar. Karena kitanya yang salah, kita menghindari gorengan sekalian si telur gorengnya, sekalian si ayam gorengnya, ya kita akan lemes, iya. Jadi sekali lagi, kita menghindari gorengan, cara menggorengnya yang kita hindari, tapi ayam, telur, tahu, tempenya tetap kita makan dengan cara mengolah yang berbeda. Dan tentu saja tentang pola tidur ataupun pola hidup. Tentang pola tidur itu harus kita cukupi juga kebutuhan tidur. Karena ketika kita kekurangan tidur, sebatas pengetahuan saya, sepengalaman pribadi dan sebatas pengetahuan saya, kita untuk sembuh itu akan semakin sulit, semakin ribet ketika kita kekurangan tidur. Jadi yang namanya tidur itu harus kita usahakan cukup. Entah dengan cara bagaimana, itu harus kita pelajari, harus kita usahakan kita cukup tidur. Itu sangat penting sekali, sangat inti sekali. Tentu saja kita harus mengontrol cemas, khawatir, takut, was-was, yang semakna dengan itu harus kita kontrol juga. Dan juga kita cukupi kebutuhan air putih, dan juga kita imbangi dengan olahraga semampu kondisi tubuh kita. Dan pesan saya adalah ketika teman-teman mengalami lemesnya, lemes banget, teman-teman harus berusaha untuk tetap tenang, harus berusaha untuk tetap tenang. Karena pada kondisi seperti itu sangat rawan didatangi oleh yang namanya pikiran negatif. Banyak pikiran negatif itu berdatangan, menyerang, dan salah satunya jangan-jangan meninggal, Pengalaman pribadi saya dulu seperti itu, dan barangkali sebagian pejuang gangguan asam lambung juga seperti itu. Ketika mengalami lemes banget, diserang oleh yang namanya pikiran-pikiran negatif, dan salah satunya takut meninggal itu. Jadi ketika kita lemes banget, kita terima dulu rasa lemesnya, dan setelah itu kita tenang, kita berusaha untuk tenang. Dan ketika pikiran negatif berdatangan menyerang kita,
kita tumpuk dengan pikiran positif semampu kita. Kita datangkan juga pikiran-pikiran positif. Itu menurut saya juga perlu dilakukan. Karena ya itu tadi sangat rawan didatangi oleh pikiran negatif yang ketika itu kita biarkan itu sangat bisa menambahi sensasi lemes kita dan menambahi ribet tentunya. Jadi ketika mulai berpikiran, waduh jangan-jangan mau meninggal nih, jangan-jangan mau meninggal nih karena rasanya lemes banget, rasanya lemes mentok. Ketika sudah mulai berpikiran seperti itu, kita datangkan juga pikiran-pikiran positif, kita datangkan banyak sehingga menumpuk pikiran negatif itu, yang pikiran negatif nggak akan muncul di permukaan. Jadi itu juga perlu dilakukan. Dan juga teman-teman harus percaya bahwa teman-teman bisa kembali ke mode normal. Teman-teman harus yakin itu. Karena pengalaman pribadi saya sempat nggak yakin bisa kembali ke mode normal. Karena memang setiap hari, sepanjang hari mengalami lemes terus. Jadi sempat berkesimpulan bahwa kayaknya untuk kembali ke mode normal nggak mungkin. Saya sempat juga seperti itu. Dan itu akan menghambat perjalanan kita, menghambat penyembuhan kita. Jadi kita harus yakin bahwa kita bisa kembali ke mode normal. Walaupun secara umum kita nggak bisa sehari 2 hari langsung ke mode normal, nggak bisa. Secara umum nggak bisa. Nggak tahu kalau ada keajaiban, nggak tahu. Cuman kalau sehari 2 hari langsung kembali ke mode normal, sejauh ini saya belum pernah menemukan. Tapi sejauh ini yang saya temukan pasti kembali ke mode normal, selalu kembali ke mode normal, cuman memang butuh waktu. Jadi teman-teman tenang, tetap semangat. Dan tentunya setelah itu kita harus mengamati, mempelajari mana sih yang belum saya lakukan, mana sih yang saya harus lakukan, mana sih yang harus saya penuhi, yang kayak gitu-gitu juga harus kita lakukan. Dan juga gini, saran saya ketika kita lemes banget, kita bisa bantu dengan yang namanya buah kurma dan juga buah apel. Madu asli juga bagus, tapi kalau pengalaman pribadi saya adalah buah kurma dan juga buah apel. Itu sepengalaman pribadi saya sangat membantu mencepatkan saya terbebas dari yang namanya lemes, ataupun membuat saya bisa ke mode normal lagi. Salah satunya adalah kita bantu dengan buah kurma dan juga buah apel. Tentunya tetap memperhatikan menu makan kita. Jadi saya kira itu, semoga video singkat ini bermanfaat. Selalu ingat satu hal, selalu bersyukur pada kondisi bagaimanapun kita saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.